Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun harus kasih tahu sama kalian, buka mata, memang kalian itu manusia. Ini lihat, yang bikin ulah semuanya pelacur dan dukun-dukun dan yang menjual belikan pelacur. Jadi yang ditemui sama Satria Penyengit Muhammad Roes yang dibilang melawan sambil tertawa sambil melawan itu. Jadi Satria Muhammad Roes ini tadi banyak tertawa. Dia orang itu nggak sanggup merusak dan nggak sanggup menyerang gaib sama kita. Terus dia itu menyuruh antek-antek. Jadi Pak Roy itu selalu dipengaruhi tadi. Kalau Pak Roy itu dipengaruhi itu jadi. Nah, dibilang sama Pak Roy, sudah saatnya kuasa kegelapan ini kita musnahkan dan kasih tahu semua saudara-saudara, jangan lagi berbuat maksiat. Kaum laki-laki berbuat maksiat itu dosa-dosanya bunuh anak kandung sendiri, yang jadi anak itu air mani, bukan air susu. Jadi bilang sama negara kita ini dikuasai sama manusia iblis atau dajjal. Umat manusia ini masih dikuasai sama iblis itu tadi yang dibilang saudara, yang pura-pura jadi dukun, kiai, pendeta, bisu. Dia itu budaknya manusia. Kejoliman, kejahatan ini tadi ditimbulkan dari situ. Enggak, kopi aja. Kopi. Kalah, dia nyerang, nggak sanggup. Kendaraan harta benda Pak Roes yang diusai. Pak Roes kerja dipengaruhi, mau ditutup rezeki. Dan untuk secara gaib nggak sanggup, mau secara nyata. Ya ini yang buat penyakit virus dajjal itu kan masuk ke dalam tubuh pelacur-pelacur. Makanya dukun, kiai, pendeta, bisu dan kuda itu yang ketempelan itu ya seperti itu. Kan udah jelas kan, orang divaksin semalam itu orang sedunia kan, benar nggak? Orang sedunia divaksin, gak hanya negara Indonesia itu. Ya itulah musuh kita, itulah yang akan kita bunuh yang musuh. Ayo makan, sambil makan Pak Roes. Jadi sekarang ini pertama Pak Roes yang diapain sama Pak Roes, keluarga Pak Roes dulu. Jadi istri-istri Pak Roes dikunci, baru nanti pelacur-pelacur itu dihabiskan semua. Kita kunci semua pelacur-pelacur itu nanti. Semua perempuan kita kenal di media, kenal di mana, kunci aja semuanya. Karena sekarang ini yang sangat mengerikan itu. Jadi orang awam itu jadi tumbal sama mereka. Makanya kejahatan narkoba kayak apa ini, polisi yang awam itu ditundukkan sama orang-orang ini. Di belakangnya pelacur itu tadi ada yang menjual dia, yang namanya preman-preman itu. Jadi kalau di channel-channel lain yang tukang morotin itu. Jadi saudara-saudara kita yang kerja itu ditodong sama mereka.
Yang jaya sekarang nih orang-orang itu. Hanya iblis itu katanya bantu untuk cari makan. Makanya dia itu bisa nyuri rezeki orang, tenaga orang, bisa nundukkan orang. Seperti itu. Jadi, makanya dibilang sama para pikir mereka ini, kita ini bodoh. Begitu. Orang-orang itu nggak punya otak. Jadi mana yang lebih tua, iblisnya atau dajalnya ini, makhluk yang di dalam tubuhnya itu. Contoh dukunnya gitu kan. Itu baru dia merasa hebat. Ya dia itu yang mau kita habiskan. Orang-orang itulah yang mau kita lenyapkan dari negeri ini. Itu bisa sanggup membaca pikiran orang, manggil orang dari jarak jauh bisa, katanya putar giling. Ini yang nyelakai umat manusia itu. Ini yang dibilang PKI itu. Lihat kalau Pak Rois waktu di PKN Kesatria selalu dijegal-jegal sama yang namanya Arya. Ya kan? Yang namanya Ratu Iblis sekarang ini yang namanya Sinarwati. Itu yang dibilang Ratu Iblis. Jadi orang-orang yang pakai narkoba sama kuasa kegelapan yang buat penyakit stroke sama virus ini, yang merah sama yang hitam ini kompak. Kalau ada musuhnya kompak. Sama lah, contohnya seperti waktu orang divaksin kemarin. Nah, jadi serang di kampung, balik ke dokter. Dokternya udah kerasukan, langsung ditumbuk, langsung disandat mati. Karena komandan dia itu udah merintahkan seperti itu. Alim ulama Jawa itu seperti itu. Lihat ceramahnya Ustadz Danu kayak apa. Kalau ada orang sakit jangan lari ke dukun, lari aja langsung ke mana? Larilah ke dokter. Dokter jumpa sama orang itu, mati langsung. Ini yang sangat membahayakan umat manusia sekarang. Makanya kalau di channelnya Satrio Piningit ini mereka nggak berani. Ada satu orang ngomongnya aneh-aneh, langsung tak ambil fotonya. Sekarang udah nggak ada berani muncul. Peperangan akhir zaman ini yang akan selamat nanti orang yang berani zikir bismillah. Allah Maha Pengasih. Makanya itu umatnya Satrio Piningit Muhammad Rois udah nggak usah lagi belajar baca tulis-tulisan Arab apa itu nggak usah.
Karena umat muslim sekarang ini sangat membahayakan umat manusia. Pawang-pawang hujan itu iblis itu. Contohnya kan dikasih tahu sama kasih tahu kayak mana. Waktu di channel IKN itu kan dikasih tahu. Sementara yang dimaksud Satra Beningnya Jamal Ratu Adil dan budak janggutan akan pergi membuka lahan baru di Lebak Jaweni yang untuk di alam nyata. Itu mau agama baru semuanya. Musuh kita yaitu orang-orang itu. Jadi orang-orang itu pelacur-pelacur itu nggak bisa kita sadarkan. Kita sadarkan nanti kita dikeroyok sama preman-preman lain. Contoh kayak kita, kayak Pak Ros ini lah contohnya. Keluarga ada yang makan narkoba, nggak dilaporkan polisi, nggak ditangkap itu. Karena dia perempuan itu untuk pelampiasan nafsu birahi mereka. Karena polisi ini tadi udah dibayar. Kalau perempuan itu untuk pelampiasan nafsu birahi mereka. RT, pemerintah daerah, desa, camat, bupati, gubernur, rata-rata udah dikuasai sama mereka. Tapi mereka nggak sadar. Iblis berkedok kiai nggak ada yang sadar. Makanya dibilang sama Pak Roy, umat manusia ini tadi bingung mau bersandar kemana. Sementara yang dijuluki orang pintar ini iblis. Makanya apabila nanti udah kita itu bersatu, mereka ini akan hancur. Apabila agama itu udah dibenahi, ya kan, mereka itu akan sadar, akan hancur dengan sendirinya. Makanya preman-preman ini kalau nggak di bumi hanguskan, itu ya terus kejahatan, kejoliman akan merajalela terus. Pak Rois lihat ada setiap desa itu yang kerasupan ini tadi, yang udah ketempelan makhluk ini tadi, hampir 3/4 ya, hampir 70% nih. Desa yang ditinggali Pak Rois semalam itu, Pak Rois ajarin, Pak Rois kasih tahu akibat piro ulah yang piro sini tadi ulah manusia. Pak Rois langsung diusir. Kadosnya, lurahnya ini yang awam itu tadi dipengaruhi. Karena apa? Karena dia takut kalau ketahuan. Dia bilang sama Pak Roy, kita membunuh bukan berarti dosa.
Makanya di tanah Jawa itu nggak ada enak-enaknya hidup sama sekali di tanah Jawa. Semalam Pak Ros di Jawa itu diusir dari tanah Jawa sama preman-preman. Nah, perbuatan maksiat itu tadi diharuskan, diwajibkan. Pak Roy sampai dikasih racun, dikasih apa ya sama orang-orang. Makanya sekarang Pak Roy ini tinggal di tempat bodoh. Tak tengoki pelacur-pelacur itu, apa aja ulahnya, siapa aja di belakang mereka. Jadi jangan kalian pikir hidup bersama berdampingan sama puasa kegelapan itu enak. Jangan kan berpikir seperti itu. Makanya di kitab Jayabaya itu disuruh misa. Tapi kan mereka terus menghadang kan, takut kan, takut kalau kita memisah kan, takut karena dia kalah, takut kalau umat manusia ini beragama punya Tuhan. Saudara-saudara kita yang awam itu yang nggak ketempelan iblis ditunduk-tundukkan sama pelacur-pelacur ini, jadi ditodong. Itu namanya ditodong. Seharusnya orang itu nggak melonte, jadinya melonte. Akhirnya keluarganya orang yang cari nafkah itu sengsara akhirnya. Janda-janda yang nggak mau nikah itu juga dibuat seperti itu untuk giliran sama orang-orang yang udah kerasukan ini tadi. Makanya begini, kejahatan ini ditimbulkan dari mereka. Nggak usah sama bangsa kita, sama bangsa mereka sendiri aja orang ini masih berantem. Makanya Pak Ros itu pura-pura bodoh, pura-pura nggak tahu. Tapi Pak Ros tetap minta sama Allah terus jujur bimbinglah 24 jam terus. Sampai benar-benar dihancurkan. Ratu iblis negeri kita ini yang namanya Sinarwati, perempuan. Ini baru ratu iblis. Yang paling membahayakan banyak orang itu yang namanya Sinarwati, orang Melayu itu gembong narkoba. Polisi mana yang sanggup nangkap dia? Hanya otak-otak kejahatan ini dari orang-orang. Pelacur yang paling berbahaya itu pelacur yang ngontrak ngekos. Sudah membahayakan orang banyak daripada yang di lokasi. Contohnya kayak istri Pak Roy yang ditirahi. Dia sama keluarga dia itu sangat membahayakan orang awam. Orang itu sedikit-sedikit nerawang,
baca pikiran kita. Makanya otak-otak kalian itu pasang kayak penghancur alat kita, pasang penghancur otak. Kasih tahu, sebarkan video ini. Orang cuman mandi tirakat itu puasa. Arti puasa itu menyucikan raga dan jiwa menghadap ibu bapak kita, ibu bumi, bapak angkos, angin dan bumi. Ini Tuhan, ini Allah. Doanya ada di innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku hidup karena Allah, aku mati kembali sama Allah. Ragaku balik ke tanah, sukmaku balik ke Allah. Ini Tuhan, ini Allah. Tugas Satra Beringin itu kenapa kok dijadikan pemimpin? Ya kalau kalian nggak dipingin, kalau Satra Beringin atau Imam Mahdi itu nanti nggak memiliki kerajaan Allah atau rumahnya para dewa atau lepak Jawa ini, yang di alam gaib, kerajaan langit, ya kalian nanti mati nggak bisa busuk. Ini namanya menyelamatkan. Kalian nanti udah nggak ada lagi dukun-dukun itu lagi, udah nggak ada. Nah, nyingkir, kita harus nyingkir, kita harus buat pagar diri. Orang itu nggak punya hati, nggak punya otak orang itu. Musuh-musuh kita ini nggak punya otak, nggak punya hati. Itu yang mau di bumi kan. Kok bisa-bisanya kalian mau ngajari Satra Beringin Imam Mahdi? Karena sementara kalian yang ada di otak kalian itu hanya dunia. Nggak tahu kalian nanti mati arah sukmamu kemana, nggak tahu. Yang namanya perang akhir zaman yang bisa jumpai zaman keemasan, zaman Sukaria itu ya kita harus misah. Negara untuk apa diikuti negara-negara juga nggak bisa untuk panutan. Apa negara ini bisa untuk panutan? Hukum aja buat orang yang punya itu. Hukum dikuasai sama Dajjal. Kayak Sambo sama Teddy Minasa itu. Itu kan dirasuki Dajjal katanya roh jahat. Sama yang katanya pawang hujan yang terkenal di mana. Itu kan iblis dalamnya. Mana kopiku? Hah? Kopiku mana? Nggak tahu. Kamu minta kopi ya? Ya dari tadi. Kalau nggak ngomong kan aku tadi mandi. Ya nanti tak bikinin ya. Nah kamu siapa sih? Amel. Amel. Itu nama asli. Iya. Jadi Bahaya kan?